Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pertemuan sebelumnya, yaitu Room SQLite atau yang berhubungan dengan database. SQLite sendiri merupakan suatu media penyimpanan data yang terdapat pada perangkat mobile yang bersifat open source dan secara default itu disediakan oleh Android. SQLite sendiri itu mendukung hampir seluruh fitur relational database dan tidak memerlukan koneksi pendukung untuk menggunakannya. Meski kapasitas SQL terbatas, tetapi banyak juga digunakan untuk pembuatan aplikasi pada mobile seperti penyimpanan kontak, pesan, notes, dan sebagainya. Data yang tersimpan itu ada beberapa tipe seperti teks itu untuk data bentuk teks, lalu ada integer itu bilangan bulat, dan real itu pecahan desimal. Sehingga aplikasi juga dapat menyimpan gambar. Kemungkinan yang disimpan itu adalah path atau location atau lokasi penyimpanannya saja. Tapi sementara gambar sendiri akan tersimpan pada folder yang telah dibuat. Selanjutnya kita ke codingan yang sudah saya buat, di mana yang pertama itu pada bagian pertama pada ini, terus ada dua folder, yaitu ada adapter dan data. Di mana adapter ini berisikan user adapter. Yang pertama yaitu ada import dulu, lalu ada kelasnya apa, user adapter, lalu fungsinya untuk mengatur dialog klik item, di sini ada fun set dialog, lalu ada interface untuk event klik recycle view-nya, terus ada view holder penyimpanan reference view tiap item untuk menangani klik, di mana di sini ada text view untuk nama lengkap, email, dan phone atau nomor telepon. Lalu ada set listener kliknya pada seluruh item view dan dipanggil dialog on kliknya. Terus ada pembuatan view holder dengan penginflatean layout raw user. Selanjutnya itu ada pengisian data user dalam view holder. Terus pengembalian jumlah dalam list. Selanjutnya itu pada folder data, terbagi juga ada dua folder di dalamnya, ada DAO dan entity. Yang pertama user DAO. User DAO ini merupakan apa saja ada select from user, ini query-nya. Terus ada query select from user where ID, menggunakan ID. Terus ada insert, update, dan delete. Ini merupakan CRUD yang harus digunakan pada penggunaan database. Terus ada user. User di sini ada primary key, kolom info. Terus kolom info ini ada full name untuk nama, terus ada email dan phone. Atau nomor telepon. Lalu pada app database itu ada ini inisialisasinya, jangan lupa juga diimport database-nya. Terus ini kontennya. Selanjutnya ada editor activity. Editor activity di sini ada import class juga. Terus ada untuk mengaktifkan mode tampilan full screen. Terus ada invalid layout dengan view binding. Terus penyesuaian view binding utama agar tidak tertutup oleh sistem bara atau status bar atau navbar di sini. Terus ada mendapatkan instead database dan mengambil data ID user dengan intent default min1 jika tidak ada. Terus jika mau diedit itu bisa dilakukan isi input dengan data user database, baik itu full name, email, phone itu bisa diedit. Lalu untuk tombol simpan itu ditekan dan validasinya input tidak boleh kosong. Terus update data user lama dan insert user baru. Terus diakhiri dengan tutup activity setelah simpan dan apabila if-nya tidak terjalankan itu ke else itu tampilan pesan error jika tidak ada input kosong atau data tidak boleh kosong. Lalu di main activity itu ada import class. Terus di sini ada pembuatan dialognya, ada ubah if jika width-nya itu 0, itu diubah main activity-nya. Terus untuk dihapus di sini else. Terus dan batal di sini dialog dismiss. Jangan lupa ini ditambahkan untuk adapter notifi dataset change itu agar tampil ketika misalnya kita klik simpan itu akan tampil di bagian halaman selanjutnya. Terus ini untuk mendapatkan konten aplikasi yang sedang diuji. Terus ada memastikan bahwa package untuk aplikasi sesuai dengan yang diharapkan. Lalu setelah itu di sini saya juga menggunakan drawable. Ada gambar person, terus ada pom, ada save. Ini yang saya gunakan.
Lalu ada activity, untuk activity layout yang pertama yaitu ada activity editor, di mana di sini saya membuat tampilannya seperti ini. Ada judul, ini detail kontak pengguna, lalu ada nama, terus ada alamat email, nomor telepon, dan button simpan. Terus selanjutnya ada activity main. Activity main di sini berguna untuk ketika saat ditambahkan usernya itu ada di bagian bawah ini. Terus di sini adalah tampilan dari data yang sudah kita tambahkan. Terus ada raw user. Raw user ini ada ID full name, email, sama phone. Ini untuk tampilannya menggunakan kotak seperti ini. Terus jangan lupa juga saya juga menambahkan color untuk pemanggilan pada activity-activity yang digunakan. Itu ada black, white, primary, blue, sampai ke text secondary. Terus ada string juga. Di sini ada update, hapus, dan batal. Terus yang harus ditambahkan itu adalah pada Gradle, itu ada implementation Android-nya ini, terus Annotation Processor, dan KSP-nya. Terus jangan lupa nanti di sing now. Lalu di bagian ini juga ditambahkan ID ini. Terus jangan lupa di sing now juga. Selanjutnya itu pada Android manifest-nya tidak ada yang perlu diganti. Lalu ini bisa langsung kita run. Ini kita run. Nah, ini tampilan awalnya. Di sini kita bisa tambahkan. Terus kita klik di sini nama lengkapnya Windy. Terus alamat emailnya windy23si at mahasiswa PCR ACID. Lalu bisa diklik juga nomor teleponnya berapa. Terus checklist. Terus klik simpan. Nah, dia muncul di bagian sini. Lalu ini kita bisa update juga. Di sini update. Misalnya namanya ingin Windy. Jadi Wilvi. Lalu nomor teleponnya juga diganti misalnya. Terus ini kita ganti juga emailnya. Nah, di sini bisa diklik simpan. Nah, ini otomatis terganti. Ini juga bisa lagi ditambahkan datanya. Lalu kita tambahkan juga. Nah, ini di checklist dulu. Terus simpan. Nah, ini bisa disimpan. Terus ini juga bisa dihapus. Diklik terus dihapus. Nah, ini bisa dihapus juga. Sekian tampilan dari mobile yang sudah saya buat. Maaf jika ada kesalahan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.